Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan menjelaskan kembali tentang rincian dari konsep dasar ekonomi. Pada waktu minggu kemarin, kita bahas konsep dasar ekonomi yaitu tentang kelangkaan. Kelangkaan sendiri diartikan sebagai istilah scarcity atau kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, yang sekarang yang akan kita jelaskan adalah jenis-jenis kebutuhan manusia. Oke, nah yang akan kita jelaskan di kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ini adalah bagaimana mendeskripsikan pengertian kebutuhan, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia, mendeskripsikan alat pemuas kebutuhan, dan mengidentifikasi bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, konsep kebutuhan atau pengertian kebutuhan. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan ini adalah keinginan manusia yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan terjadi sesuatu ya dalam kelangsungan hidupnya. Ada kebutuhan, ada keinginan. Apabila kalian mempunyai keinginan, keinginan itu hasrat yang timbul dalam diri manusia, tetapi apabila tidak terpenuhi, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, jenis-jenis kebutuhan sendiri ada beberapa berdasarkan tingkatan. Ada berdasarkan tingkatan intensitas ya, atau berdasarkan tingkatannya, yaitu terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa sih bedanya primer, sekunder, dan tersier? Karena berdasarkan intensitas atau tingkatannya, primer adalah kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi. Jadi ini kebutuhan yang paling pertama kali kita penuhi. Apabila tidak terpenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya misalkan pangan, sandang, papan. Pangan berhubungan dengan makanan. Jadi ketika kita tidak memenuhi makanan ketika lapar, maka akan terjadi sesuatu ya. Kemudian sandang. Sandang sendiri berhubungan dengan pakaian ya. Kebayang ya kalau kita tidak punya baju sama sekali. Kemudian papan. Papan itu adalah tempat tinggal ya. Jadi kita perlu tempat tinggal untuk berlindung dari hujan, dari panas ya. Itu namanya kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer karena berhubungan dengan kenyamanan. Artinya, ketika kita misalkan kebutuhan primernya adalah mempunyai papan ya, nah mempunyai rumah. Nyaman nggak sih kalau di dalam rumah itu tidak ada kursi gitu ya? Atau nyaman nggak sih ketika tidak ada kasur? Nah itu kebutuhan sekunder. Atau kita misalkan kebutuhan primernya adalah telepon untuk alat komunikasi. Nah, sekarang nyaman nggak sih kalau handphone kita tidak ada wifi gitu ya? Itu yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Jadi konsep kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kenyamanan. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah yang berhubungan dengan gengsi. Contoh misalkan, kita perlu mobil. Kalau mobil untuk alat transportasi bisa dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Kemudian dalam mobil ber-AC nggak ya? Nah, kalau AC itu berarti hubungan dengan kenyamanan, yaitu kebutuhan sekunder. Dan sekarang lah, kok tetangga kita mobilnya sudah ganti ya? Masa sih kita enggak? Berarti kita membeli mobil mewah, Fortuner misalkan ya. Kemudian kapal pesiar, nah itu disebut dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan yang berhubungan dengan gengsi. Nah, ini merupakan kebutuhan berdasarkan tingkatan ya, atau intensitas. Kemudian, ada jenis-jenis kebutuhan atau macam-macam kebutuhan lainnya, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Waktu dikategorikan atau dikelompokkan, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Apabila tidak dipenuhi, maka akan terjadi sesuatu atau tadi ya, seperti kebutuhan primer, akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contoh misalkan, ketika kita sakit, maka kita butuh obat.
Atau ketika kita lapar, kita butuh makan. Nah, itu namanya kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kemudian, berdasarkan waktu, ada kebutuhan yang akan datang atau masa depan. Kebutuhan ini pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang atau dapat ditunda, tetapi manfaatnya akan dirasakan pada masa yang akan datang. Contoh misalkan pendidikan. Pendidikan ketika kita sekarang sekolah mungkin tidak akan terasa pentingnya. Nanti masa yang akan datang kita akan merasakan manfaat dari kita pendidikan. Kemudian ada tabungan dan ada investasi. Nah, ini jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan berdasarkan waktu. Kemudian, macam kebutuhan ada berdasarkan sifat, ya, dikelompokkan menjadi dua. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Jasmani berhubungan dengan fisik kita. Contoh misalkan, kita butuh olahraga karena untuk kebugaran fisik, ya. Kemudian kita butuh istirahat, ya, dan juga kita butuh makan untuk suplai terhadap tubuh kita. Itu kebutuhan jasmani. Jadi berhubungan dengan fisik. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan dengan jiwa manusia, ketenangan. Contoh misalkan kita berdoa, ya, beribadah, rekreasi dan hiburan. Jadi kita butuh piknik ya untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, itu kebutuhan berdasarkan sifat. Nah, sekarang ada jenis kebutuhan atau macam kebutuhan berdasarkan subjek atau pelaku ya, atau yang melakukan. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu misalkan stetoskop ya bagi seorang dokter, atau alat bantu dengar ya, atau kacamata. Tidak semua orang memakai kacamata, begitupun kursi roda. Sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat. Jadi memang semuanya merasakan pemanfaatan yang sama karena untuk kepentingan bersama. Contoh misalkan kebutuhan akan jalan raya ya, rumah sakit, sekolah, itu dinamakan kebutuhan kolektif. Nah, demikian jenis-jenis kebutuhan, dan sekarang yang akan kita bahas adalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut dengan barang. Barang sendiri bisa berupa goods atau benda dan jasa atau service. Yang akan kita bahas di pembahasan sekarang adalah jenis-jenis barang berdasarkan benda atau berdasarkan fisik ya, goods. Ada apa aja sih jenis-jenis barang? Sama halnya dengan kebutuhan, jenis barang juga diklasifikasikan berdasarkan klasifikasinya. Pertama, ada berdasarkan cara memperoleh. Bagaimana sih kita cara memperoleh barang itu? Nah, ada dua, ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang untuk memperolehnya penuh pengorbanan. Artinya ketika kita memperoleh barang itu, misalkan kita harus mengeluarkan uang, harus membelinya. Contoh misalkan pakaian, ya, perhiasan, makan, rumah. Ketika kita memperolehnya kan harus dengan mengeluarkan sejumlah uang. Kemudian ada barang bebas. Barang bebas, barang yang pemerolehannya atau memperolehnya tidak terbatas atau gratis ya, atau kita tidak membutuhkan pengorbanan. Contoh misalkan udara untuk bernapas, pasir di padang pasir ya, atau es di kutub, kita bisa mengambilnya terserah kita ya, atau udara. Sekarang kita kan tidak bisa menghitung berapa udara yang bisa kita dapatkan. Tetapi barang bebas di sini bisa menjadi barang ekonomi. Ketika contoh misalkan udara itu kan kita bisa mendapatkan kapan saja. Tetapi ketika udara sudah dikemas ya menjadi oksigen, itu kan kita harus bayar. Atau pasir. Pasir yang kita angkut ke toko mebel, nah berarti itu sudah menjadi barang ekonomi. Ya. Itu barang berdasarkan cara memperoleh. Kemudian ada barang yang berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Contoh misalkan ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Substitusi diartikan sebagai barang pengganti, atau ketika kita menggunakan barang yang satu, kita bisa menggantikan dengan barang yang lainnya. Tetapi mempunyai fungsi yang sama ya, atau fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh misalkan, dulu untuk memasak itu kita perlu minyak tanah. Sekarang minyak tanah sudah diganti atau sudah dikonversikan ke dalam gas, gitu ya. Kemudian misalkan lagi kita untuk menulis ya, bolpen. Bolpen kita bisa gantikan dengan pensil. Nah, dua-duanya
bisa saling menggantikan dan mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai alat tulis. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang bisa dipakai bersama-sama dengan barang yang lain. Artinya, barang yang satu bisa lebih berguna kalau ada barang yang satunya lagi. Contoh misalkan, ketika kita menjahit, kita perlu jarum, otomatis dengan benang. Berarti jarum dan benang merupakan barang komplementer. Atau ketika kita menggunakan mobil, maka perlu bensin untuk mobil itu bisa jalan ya. Kalau nggak ada bensin berarti kita tidak akan bisa menjalankan mobil tersebut. Nah, itu barang komplementer. Atau apalagi contoh barang komplementer atau barang pelengkap, tadi misalkan kompor gas dengan gasnya. Nah, itu jenis-jenis barang komplementer ya. Demikian jenis-jenis barang berdasarkan hubungan dengan barang lain. Kemudian ada lagi barang berdasarkan kegunaan. Ada barang yang bisa digunakan untuk konsumsi dan barang yang bisa digunakan untuk produksi. Konsumsi hubungannya dengan barang yang siap pakai, karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contoh misalkan, makanan, minuman, pakaian, dan ini jenis makanan yang bisa langsung dipakai. Kemudian ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang menghasilkan barang lain. Contoh misalkan mesin jahit, cangkul, ya, nah itu bisa menghasilkan. Kemudian ada lagi jenis barang berdasarkan proses produksi. Ada barang mentah atau disebut dengan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh misalkan, bahan baku atau barang mentah, contohnya misalkan kayu, ya, kayu dalam bentuk pohon. Kemudian ditebang ya, dipotong menjadi gelondongan kayu. Gelondongan kayu merupakan barang setengah jadi ya. Kemudian gelondongan ini akan dibuat sebuah lemari ya. Nah, lemari ini merupakan barang jadi. Jadi itu menurut proses produksinya ya. Atau contoh lain misalkan ada kapas ya, kapas itu barang mentah. Kapas diolah menjadi kain. Ya, kain bisa diartikan sebagai barang setengah jadi. Nah, kain ini akan dijahit menjadi pakaian. Nah, pakaian dikategorikan sebagai barang jadi. Kemudian ada barang berdasarkan di sini artinya nilai guna ya, bukan kegunaan tapi nilai guna. Ada berdasarkan elementary utility ya, nilai guna itu namanya utility atau kegunaan bahan dasar. Ada ada form utility, kegunaan bentuk ya. Nah, elementary utility atau kegunaan bahan dasar itu nilai guna suatu barang itu bisa menjadi lebih bernilai karena dia dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan sesuatu. Contoh misalkan, pasir itu kalau di pantai dengan jumlah yang banyak itu nilainya kurang berguna, tetapi ketika pasir misalkan digunakan untuk bahan dasar bangunan rumah atau pembuatan kaca, itu menjadi lebih bernilai. Kemudian ada form utility atau kegunaan bentuk. Nah, kegunaan bentuk ini ketika bentuk suatu barang berubah, maka nilainya akan berubah. Contoh tadi ya, ketika masih menjadi kayu dan sudah berubah bentuk menjadi kursi, itu nilainya akan berbeda. Kemudian ada berdasarkan time utility atau kegunaan waktu. Artinya, barang tersebut bisa bernilai lebih guna apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contoh, jas hujan atau payung. Ketika musim kemarau kan terasa tidak berguna ya, tetapi bisa digunakan atau lebih berguna pada saat musim hujan. Kemudian berdasarkan nilai guna, ada lagi yang dinamakan place utility atau kegunaan tempat. Artinya, nilai guna satu barang itu bisa berguna ketika sudah berubah tempat. Contoh misalkan, perahu berguna ketika berada di lautan. Artinya ketika perahu di daratan itu tidak kurang berguna ya. Tetapi ketika di laut, maka perahu akan digunakan atau lebih berguna. Contoh lain misalkan sayuran. Sayuran ketika di kebun misalkan ya, itu lebih murah daripada sayuran yang sudah berubah tempat, yang sudah dijual di supermarket atau di pasar. Nilainya akan lebih mahal. Kemudian ada lagi yang terakhir, ownership utility atau kegunaan kepemilikan. Kepemilikan artinya barang itu bisa lebih berguna karena dimiliki oleh seseorang. Contoh misalkan jala.
Bagi kita sebagai pelajar, jalanan tidak berguna, tetapi bagi nelayan sangat berguna. Atau cangkul oleh siapa? Oleh petani, gitu ya. Atau pensil oleh kita sendiri atau oleh pelajar. Nah, ini jenis-jenis barang berdasarkan utility atau nilai guna. Ada apa lagi sih jenis-jenis barang? Nah, ada lagi yang berdasarkan kepentingan, ya, atau menurut kepentingannya. Ada barang inferior, barang superior, barang esensial, dan barang normal. Barang inferior katanya barang yang penggunaannya dikurangi apabila pendapatan bertambah. Artinya, ketika kita punya uang lebih atau uang yang besar atau pendapatan yang tinggi, maka barang ini akan ditinggalkan atau kita tidak akan beli. Contohnya sendal jepit, ya. Sendal jepit kan dibeli ketika pendapatan kita kurang ya atau turun karena sangat murah atau barang bekas ya atau barang tiruan ya, KW misalkan. Kemudian ada lagi barang superior. Barang superior yang memang barangnya harganya mahal. Artinya ketika kita mempunyai pendapatan yang tinggi, otomatis barang itu kita akan beli. Contoh misalkan mobil mewah, perhiasan ya, handphone dengan seri yang berapa gitu ya, notes berapa, nah itu barang superior. Barang esensial adalah barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pemenuhnya tidak dipengaruhi pendapatan. Artinya barang esensial ini penting ya. Ketika penting berarti tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Mau pendapatan kita turun atau naik, atau pendapatan kita sedikit ya atau besar, itu tetap diperlukan. Contohnya beras ya, minyak dan gula atau sembako. Ketika beras naik, tetap kita beli karena barang itu diperlukan. Nah, itu disebut dengan barang esensial. Kemudian barang normal. Normal berarti dia tidak dipengaruhi pendapatan. Artinya ketika permintaannya bertambah, pendapatan bertambah, nah begitu juga sebaliknya. Jadi barang itu tetap dibeli saja. Contoh misalkan baju ya, handphone, komputer. Nah, itu yang disebut dengan barang normal atau tas ya, seragam. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, ini yang disebut dengan jenis-jenis barang berdasarkan kepentingan. Oke, demikian pembahasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kita buka di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.